Assalamualaikum. Salam. Ini apa-apaan lagi? Kamu jangan jadi pelakor dong, Mbak. Apa? Emang bener kan kamu pelakor? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Ya Saya kamu bukan soalnya pelakor. berusaha hubungan. Saya cinta ini karena Allah. Yang nggak tahu kenapa cinta ini bisa ada dan punya hati kepada Gusnya. Dengerin. Cinta ini ada dalam hati saya karena udah bersangkut paut sama Allah. Saya juga nggak ingin kayak gini. Saya juga tidak ingin ada perasaan cinta ini di dalam hati saya ke Gus. Tapi apa, cinta ini ada dan hadir karena atas sangkut paut Allah. Dan saya cinta sama beliau itu karena ketaatan beliau kepada Allah. Karena beliau selalu mengajak kita semua untuk selalu mengingat kepada Nabi, untuk selalu cinta kepada Nabi itu, tahu gak? Awsaku urul iman al-hubbu fillah wal bugdu fillah. Ikatan yang paling kuat adalah cinta karena Allah. Jadi jelas dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa cinta yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah. Cinta ini hadir dalam diri saya, dalam hati saya ini karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Gio, sahabat Arok, sahabat Gif, sahabat Ulo, sahabat UFO, dan juga sahabat pada bukan ilmu hikmah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyadarkan Mbak Devi. Iya, gitu loh Mas Pras, apa ya? Enggak. Duh, salah itu pemikirannya itu. Nanti kan bisa kalau dicap sama orang tuh kan nggak baik gitu loh. Kita kan sebagai teman harus menyadarkan juga kan. Nah, Iya sih, saya pikir-pikir cuma seperti itu kemarin. Dari lihat videonya kok Devi kok semakin hari semakin kayak cintanya buta banget ya. Sampai ustadz aja, sampai ada ustadz kemarin itu sempat debat tuh. nah iya makanya iku. Nah, di sini saya akan Ya tapi tadi Devi di mana? Di atas sama di siapa sih? atas lagi omongan sama Ayu. Oh sama Ayu. Nanti kita ajak Ayu juga kan. Ayu kan soalnya Ayu sekarang tuh posisinya ada di Mbak Devi. Itu juga menanyakan Ayu juga supaya Awalnya sama Mas Ryan juga ya. iya. Tapi terus bingung aku masih gimana ya. Ya wis lah, habisin kita ke atas gitu ya. Ya udah langsung. Lantai 2 ya? Iya tadi kayaknya di lantai 2 sih. Iya. Masnya tadi kan ambil kamera kan agak ngendap-ngendap. Soalnya mereka kan di depan sini. Iya. Itu. Ya sahabat, sebelum kita melanjutkan, kita alangkah baiknya kita membaca sholawat terlebih dahulu. Ingat pesan guru kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita setelah membaca sholawat menjadi berkah ya. Kan kita panggil Ayu dulu apa lagi? panggil Ayu dulu aja wis. Iyalah. Kamu sekarang di sini kamu cuma bersendirian. Iya, kalah aku nanti ya kan. Makanya itu. Ada aja kayak. Mana haji tuh? Kan situ sempit situ.
bisa ya seperti itu ya. Iya, nggak habis Kok- pikir aku tuh. Kok Maksudnya tuh kok nggak nyadar gitu loh, apa yang dilakukan itu salah gitu. iya, padahal kan udah tahu kalau punya Umi. Padahal Umi sama ini juga baik sama Pak Devi. Nggak sadar gitu. I don't know, aku juga nggak tahu Mungkin nggak terlalu cinta ya. gitu ya. Bisa sih, bisa jadi. Kayaknya di situ ada Devi dah. Kalau sudah Di situ kayak ada Devi. Ada Devi. Ya, aku agak merunduk aja biar dia nggak tahu. apa pelan-pelan. Helen. Jadi nanti kamu kayaknya langsung panggil atau tak nginep di situ aja. Oh iya. Nggak ketarak dulu gitu ya. Oke, oke. Udah. Jadi sahabat, ini saya lagi ganti bentar itu. Soalnya saya takut dia kan belum tahu Devi ya kita ya, dia lagi ngerayu Ayu nih, dia lagi ngerayu Ayu untuk ke bawah. Nah, kayaknya mau dia mau dia kayaknya mau ini. Si pakainya mau. Yuk kita ikut. Nah ini anak sini yuk, kamu ikut ke bawah dulu. Jangan kaget, ada kamera. Jangan kaget, kamu ada kamera ya. Jangan kaget kalau ada kamera. Ya. Emang ada apa sih? Udah, nanti kamu juga tahu sendiri. Ayo. Ayo cepet. Ayo. Sana aja. Lagi ngobrolin apa sama Mbak Devi tadi? Itu yang lagi baca novel kan, terus yang tentang cinta-cinta itu, cinta dalam diam. Baca Terus- novel. Mbak Devi apa responnya gitu? Ya gini emang susah banget kan. Mbak Devi masih senyum-senyum sendiri apa gimana? Iyalah, emang salah ya senyum sendiri. Ya kan cuma tanya. Nggak salah sih kalau senyum. Kayaknya di depan aja ya. Jalan. Apa? Di sini aja ya. Iya, Di nggak sini apa-apa. Sini aja. Ya, jalan. Apa sih? Iya. Ya, ini dulu kamu. Duduk aja, duduk. Iya, Dulu. Ini yuk, intinya kita tutup poin ya kan ya. Ya, Kita cobain tutup aja. poin. Kamu sadar sih nggak yuk sebenarnya kalau si Devi ini sebenarnya salah loh. enggak salah. Ngapain sih Mbak Devi salah? Enggak salah. Lah, Di mana nggak salahnya? Salahnya tuh gimana? Kalau Mbak Devi tuh nggak salah. Gini ya, Nabi Muhammad itu sunahnya Nabi itu nikah. Kan masalah kemarin kan itu. Iya. Umi juga kemarin tuh bilang mau nyarikan istri lagi gitu. Mungkin saja Mbak Devi itu jodohnya. Salahnya apa gitu? itu yang buat kamu patokan kalau Devi itu benar. Tapi perlu ingat kamu lagi ya, perlu kamu ingat lagi ya. Guru. Ini guru. Dalam arti gini, kita sekarang gini ya. It's okay kamu mencintai seseorang mengagumi, tapi jangan sampai cinta itu membutakan semuanya. Dalam arti jangan sampai merubah niat awal Devi kesini itu apa. Jadi gini, bentar, jangan kau putus dulu. Oke, Umi sekarang membuka itu kemarin dulu itu kan membuka untuk Gusnya untuk mencari istri lagi kan. Tapi perlu kamu ingat, apakah setega itu Devi tiba-tiba menerima itu? Nah, sedangkan gini, dia nggak memikirkan perasaan seorang Umi itu loh. Walaupun Umi itu mengizinkan, tapi saya yakin bahwa walaupun saya bukan perempuan ya, tapi saya yakin pasti perasaan Umi itu ya pasti ya akan sedih lah, ya kan? Iya. Kan walaupun Umi udah bilang Umi nggak bakal cemburu, Umi nggak bakal gini, tapi dalam hati kecilnya apa kamu tahu? Oke, kamu kemarin pakai pedoman setiap manusia hati manusia itu gampang dibolak-balikan ya. Ya kan, Allah itu mau membolak-balikan hati. Katakanlah Umi sekarang mengizinkan, beliau bilang ikhlas, tapi kita tidak tahu loh ya besoknya hati Umi itu gimana. Apakah nanti kalau waktu Devi katakanlah mengejar terus, apa hati Umi nanti suatu saat pasti akan berubah. Setiap hari
setiap menit bahkan setiap jam itu pasti dia akan berubah karena Allah mau membolak-balikan hati. Nggak tahu nanti Umi-nya pertama bilang iya, waktu besoknya lagi Umi bisa cemburu loh. Apakah Debbie nggak memikirkan itu? Kita Kamu nggak coba tahu. kamu juga pikirkan. Yuk. Iya, ya gini juga sih. Kan emang jodoh tuh Allah yang ngatur. Oh, tiba-tiba Mbak Debbie jodohnya gimana? Ya bukan gitu yuk, ini kan masalahnya guru kita yuk. Meskipun guru kita, meskipun bawahan kita. Ya gini yuk, oke yuk, kamu gitu ya. Kalau jodoh memang ada di tangan Tuhan ya. Tapi perlu kamu ingat, jodoh ada di tangan Tuhan. Tapi kita kan juga harus berusaha kan untuk mencari jodoh itu. Walaupun Iya. sebenarnya jodoh ada di tangan Tuhan, tapi ingat, ya is oke Gusnya memang Gus Idris itu memang tampan ya, memang ahli semuanya, ahli ibadah, ahli Quran. Iya. Tapi kita pikirkan kembali lagi, keluarga Gusnya. Gimana Anak, perasaan ingat anak-anaknya? anak. Jangan kita sekarang jangan memberikan ego, jangan memberikan cinta, tapi pikirkanlah Umi Gus udah mempunyai seorang putra dan putri. Ingat, perlu kamu ingat, seandainya posisi kamu di Umi gimana coba. Ini sekarang kita pakai perumpaan, seandainya posisi kamu di Umi gimana. Ya selagi aku mengizinkan suamiku untuk menikah lagi, apa salahnya? Tapi aku tidak percaya, karena perempuan setegar-tegar perempuan pasti dia akan meneteskan air mata di saat suaminya menikah lagi atau lagi. Nggak mungkin. Nggak mungkin Nggak setegar itu. mungkin kalau setegar. Walaupun saya laki-laki tapi saya yakin bahwa Pikirlah yuk, gimana yuk, apa kamu sesama wanita loh ya, sesama wanita, masa kamu nggak mikirin sih perasaannya Umi itu gimana? udah sekarang gimana. Sekarang gini, jangan ego dengan cinta secara pribadi, tapi ingat Gusnya Umi udah mempunyai putra dan putri. Seandainya Gusnya menikah lagi, katakanlah Devi terus mengejar terus ini putra putrinya, bakal terganggu juga loh kalau Devi akan terus seperti itu. Kan gini, Masalahnya anak-anaknya juga masih kecil yuk, masih Iya, di iya. bawah umur loh. Masih berapa yuk? Kamu nggak kasihan ta? iya juga sih, tapi ya Ya wis, kamu sekarang pikir wis gimana wis kalau jadi Umi. Intinya Intinya posisimu gimana kalau coba kalau di sebelah di posisinya Umi posisinya udah. Umi gimana wis? iya sih kalau aku jadi posisinya Umi juga. Nah sekarang kamu gimana? Gimana? Coba Dukung pikiran. siapa? Ayo Dukung dukung pikiran kita apa gimana? atau Devi tetap. Pusing. Tapi Mbak Devi juga benar, tapi kasihan juga ke Uminya. Nah makanya tuh Sama ini Umi udah baik sama kita loh. Masa kamu nggak menghargai aku yuk? Iya menghargai sih Iya. Mbak, tapi Uminya juga yang mau. Iya kan itu nggak mungkin lah yuk seorang istri begitu saja. begitu merelakan seorang suaminya untuk menikah lagi, nggak mungkin lah yuk. Nggak mungkin, Kita pasti pikirkan ada secara lah yuk logika. rasa sedihnya ada. Yaudah. Walaupun itu tidak diperlihatkan kepada Yaudah, orang lain. ayo kamu sekarang gimana? Gimana sekarang? Kita buru-buru ini. Pikir, ayo coba. Ayo cepet. Bentar, pusing banget aku tadi udah. Gimana? Ya udah deh, ikut kalian aja. Udah sekarang tugas kita adalah untuk menyadarkan si Devi. Nah, Intinya itu. Karena ingat tujuan kita bukan apa-apa, cuman menyadarkan dia dan demi Umi putra dan putrinya. Ayo. Oke. Mana sini. Bentar, di sini kan ada Devi. Jadi aku agak menunduk aja ya, soalnya takutnya ketahuan. Tapi gini, nanti suatu saat nanti kan ya tahu. Terus udah amat. Tapi setidaknya nggak dari bawah sih, takutnya dia nanti tahu kamera malah nanti dia kabur. Takutnya. sebenarnya kemarin Mas Ryan tuh juga dukung Mbak Devi loh Mas Pras. Nah, itu Gimana ya? kalau Ryan urusan saya itu nanti gampang gitu. Ewi, Emang bener Kan- juga sih. Bener kan? Coba bukan. kasih Coba pikir-pikir lagi wis. Iya. Gimana? Kalau kamu jadi di posisi Umi, Sakitnya sakit sih Mbak, cuman gimana lagi Umi yang mau. Itu bener kalian juga. Langsung aja.
Udah langsung aja dah. Assalamualaikum. Salam. Ini apa-apaan lagi? Santai. Ini apa-apaan kamu? Mbak, apa sih Mbak? Duduk ya, diam, duduk. Sabar. Apa-apaan ini? Sabar. Iya, duduk dulu. Ayo, duduk. Kita di sini baik-baik, Mbak ya. Kita itu mau nyadarin kamu. Kamu ini mau gimana sih, Mbak? Ini tutup dulu. Ya, urusan kita. Ini apa-apaan Pak? Iya, nggak boleh. Ngapain? Kita tuh di sini Apa mau- maksudnya ini? Udah nggak ini usah. Irokan sekarang tuh. Ayo ngomong. Gimana? Sekarang maumu? Apa masih tetap kayak gitu? Aku sudah berulang kali menjelaskan. Aku tetap dengan keinginanku. Mbak gini Mbak ya, kamu sekarang nggak mikir apa perasaan Umi kayak gimana? Ini Umi nggak tahu loh Mbak, kamu kayak gini. Ya Umi tidak tahu, tapi Umi udah memberi celah kan dulu. Umi pernah bilang kalau Umi memberi kesempatan kepada Gusnya untuk menikah lagi. Ya itu Jadi dulu sudah Mbak, jelas. itu dulu. Ya tapi apa bedanya dengan sekarang? Dulu kan Umi pernah mengizinkan itu. Lalu Gus berkata apa lagi? Gus nggak mau lagi kan? Tetapi ketika Allah membolak-balikkan hatinya, ya bisa jadi sekarang Gusnya nggak suka, tapi besok bisa jadi Dan Gusnya juga suka. kamu pakai itu, aku juga bisa. Kalau kamu mampu bolak-balikan hati ya, oke. Umi sekarang katakanlah Umi memperizinkan, tapi kalau besok hati Umi nggak mengizinkan gimana coba? Ayo. Nah, coba mikir ke Ayo. situ Sekarang kamu Pak pakai Dep. pedoman itu, saya juga bisa. Ayo. Ya kan Umi orangnya baik, mungkin juga Allah bisa membolak-balikan hati Umi, ya bisa jadi Ya. kan? Nah iya. Iya itu yang Nah, dimaksud itu Mbak, yang dimaksud Kalau Mbak. misal hatinya Umi sakit gimana? Kamu tuh nggak mikir apa Mbak perasaannya anaknya? Kalem apa? Ya nggak bisa kalau kayak gini San. Udah jangan main fisik, jangan main fisik. Apa maksudnya? Ya samain tuh loh Mbak, udah tak berhenti. Ini tuh salah Mbak, jalannya tuh samain tuh salah. Ya terserah saya karena ini bukan kemauan saya, ini kemauan Allah. Ini cinta saya karena sangkut paut oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya Dep, kamu pakai itu ya. Yuk, oke. Cuma ya kamu harus berpikir lagi lah Dep, secara logika lah ya. Umi udah mempunyai seorang putra dan putri, Gusnya juga dari Gusnya. Jadi Gus sama Umi udah mempunyai seorang putra dan putri yang masih kecil. Ingat. Nah, itu masih kamu nikah tuh gak mungkin nikah tuh 1 jam gitu, gak mungkin loh Mbak Dep. Iya saya tahu. Nikah itu bukan soal yang mudah. Nah, tahu kenapa masih gitu? Tapi apa tujuan saya di sini? Ingin beribadah kepada Allah karena saya apa? Karena saya mencintai beliau, karena Allah, karena saya yakin beliau bisa membimbing saya ke jalan yang lebih baik. Kamu juga harus ingat Mbak Dep, karena keegoisanmu itu kamu bisa menyakiti 3 orang anaknya dan juga Umi. Kedua lo anaknya. Saya di sini tidak menyakiti Umi. Justru saya mempermudah Umi. Mempermudah jalan Umi. Saya di sini bisa ikut berjuang bersama-sama, berjuang dalam dakwah. Bisa ikut Gusnya berdakwah. Walaupun tidak jadi istrinya kan kamu bisa tetap bantu Dep. Nah iya. Dari kemarin kayak contoh lah ya, kita sholawatan terus. Kamu walaupun nggak jadi istrinya Gusnya, kamu bisa tetap bantu kan? Iya kan? Nggak bisa jadi alasan patokan. Ya tapi itu beda lagi. Beda dari mananya? Coba logika saya. Kamu jangan jadi pelakor dong Mbak. Apa? Emang bener kan kamu pelakor? Kenapa kamu bilang kayak gitu? Ya Saya kamu bukan soalnya pelakor. berusaha hubungan. Saya cinta ini karena Allah. Saya nggak tahu cinta ini Apa karena namanya Allah. kalau bukan pelakor? Sabar. Apa namanya kalau bukan pelakor? Saya bukan pelakor, saya bukan perusak rumah tangga orang. Sama aja Ya, Mbak, saya- sama aja. Nanti kalau kamu udah nikah itu sama aja kamu jadi pelakor. Saya nggak tahu kenapa cinta ini bisa ada dan punya hati kepada Gusnya. Otomatis ini cintanya sudah bersangkut paut dengan Allah. Saya juga tidak tahu dan saya tidak ingin seperti ini. Sesungguhnya wanita tuh bisa menahan cinta 40 tahun. Tapi kalau kebencian itu tidak ada. Tidak bisa menahan sedetik pun. Jadi kalau kamu mencintai Gusnya itu kamu bisa menahan. Karena kamu juga harusnya mikir kamu bisa menyakiti seluruh keluarganya. Bahkan itu anak-anaknya masih kecil loh Mbak Dep. Masih Nggak butuh mikir kan. apa kayak gitu? Sudah kalian nggak ngerti perasaan saya ya? Udah ta. Sini dulu. Nggak ngerti perasaan. Sini dulu.
Sabar. Mbak Dep sini dulu, Tala kamu tuh mau kemana sih? Apa sih kalian tuh? Ini sini. Nah. Ini aku coba juga kita mau pelan. Sabar kalian. Kamu ngikut aku kenapa? Ih, kita kan kopelan dulu. Kopelan. Ternyata kamu juga begini. Malu aku. Terus kenapa? Udah lah Mbak Dep, sadar. Sadar, kamu tuh sadar. Perbuatan itu salah, tau gak sih? Ini tuh guru kita. Yang kamu, aduh Mbak Dep nggak paham aku Mbak Dep sama kamu yang lagi ini gimana? Kamu tuh, Aku kesel sama kamu. Kenapa kamu berbalik arah? Kamu kemarin membela-bela aku. Tapi kenapa kamu jadi pengkhianat? Katanya kamu temen aku. Tapi kamu kenapa kayak gini sekarang? Aku tuh mikirnya gini ya, Barep ya. Kamu tuh juga salah gitu. Karena kan emang kamu bisa menyakiti hati Umi, hati anaknya. Kamu tuh juga salah, kamu harusnya mikirnya ke situ juga. Jadi mikir-mikirnya ya kamu salah lah ya. Aku pikirnya kamu bener gitu, jadinya aku ikut bela kamu. Mbak Dep, kamu tuh jangan jadi pelakor. Bisa? Saya bukan pelakor. Ya, Saya bukan pelakor. sekarang kamu bilang kamu bukan pelakor. Tapi nanti kalau kamu udah nikah sama Gusnya gimana? Dengerin. Gimana? Cinta ini ada dalam hati saya. Karena udah bersangkut paut sama Allah. Saya juga nggak ingin kayak gini. Saya juga tidak ingin ada perasaan cinta ini di dalam hati saya ke Gus. Tapi apa? Cinta ini ada dan hadir karena atas sangkut paut Allah. Dan saya cinta sama beliau itu karena ketaatan beliau kepada Allah. Karena beliau selalu mengajak kita semua untuk selalu mengingat kepada Nabi, untuk selalu cinta kepada Nabi itu, tahu gak? Tenang. Gak usah nyentak. Kamu Nggak juga bisa. nyentak. Ya, aku emosi karena kamu kayak gitu. Saya juga emosi karena Kamu bisa menahan diri. sayangnya kamu juga membela aku karena ini Ngapain? kebaikan. Ngapain membela pelakor? Sabar dulu. Kalau kayak gini kalian nggak akan memperselesaikan masalah. Aku sudah emosi Mas Pris sama Mbak Devi. Gak tahu lagi aku jalan pemikirannya itu loh. Kamu tuh harusnya bisa tahan sedikit lah, jangan kayak egoisan, mikirin diri kamu sendiri, tahu nggak kalau kayak gitu tuh. Kecuali Kak Umi terus milih kamu gitu menjadi calonnya Gusnya, ya itu kalau itu ya oke lah kalau itu. Lah kamu nggak dipilih, Gini, Dep. asal Nggak, Dep. nyonong aja. Gini, Dep. Aku nggak pakai nggak nyentak ya. Kita pakai kepala dingin ya sekarang ya. Kita pakai kepala dingin. Kan selain Gusnya ada nggak sih di pikiran kamu gini loh? Janganlah milih Gusnya sekarang. Di bawah juga ada santri-santri lainnya, ya kan? Masih ada yang ya kalau masalah ibadah alhamdulillah masih ada sih yang gitu loh. Maksudnya yang udah mulai agak belajar lah lebih untuk memperbaiki diri. Bisa nggak sih? Nggak, jangan Gusnya gitu loh. Gak bisa. Emang kamu sukanya dari Gusnya itu apa sih, kalau aku boleh nanya itu sampai segitunya? Gini Mbak Devi, sekarang kamu suka sama Gusnya. Kalau Gusnya suka sama kamu, gimana? Kalau nggak suka, Ya harus suka. kamu Ya maksudnya aku bisa orang. Ya aku bisa menggoda. Aku bisa. Astagfirullahaladzim. Kamu mau jadi wanita menggoda? Saya bisa membujuk beliau. Hah? Mau jadi wanita menggoda? Tanyain kamu. Apa tujuanmu kesini awal? Saya tujuan ke sini mondok. Tujuan saya ke sini mondok, ingin cari ilmu dan pengen bisa bertemu sama beliau. Itu tujuan saya. Kalau cari ilmu kenapa harus kok harus Ya karena ketika ada beliau saya selalu semangat. ya kan setiap hari kamu juga setornya ke Gusnya ya kan? Kenapa ya kan walaupun tanpa menikah kan bisa kamu masih tetap apa sama Gusnya, setor tetap sama Kalau Gusnya. kamu masih mondok di sini, kalau kamu udah keluar ya nggak bisa. Aku tuh sebenarnya malu tau nggak, kemarin tuh bela-belain kamu sampai segitunya. Terus sekarang tapi nyatanya emang bener sih mereka itu. Kamu salah, malu, wanita pelancur. Kamu pernah bilang apa kemarin? Ngaco kamu. Allah maha membolak-balikan pelacur, hati wanita seseorang. pelacur. Ya ini contohnya. Ini contohnya. Aku Kemarin dia membela dibolak-balikan. kamu. Sekarang dia membela kita. Nah itu juga mikir lah Mbak, sekali gitu. Ya sekarang Samen suka sama Gus. Samen ingin menikah sama Gus. Tapi kita nggak tahu kan. Kalau misal esok kamu udah nggak suka, berarti kamu mencapakan Gus dong. Ya gitu. Dengerin.
awsaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan yang paling kuat adalah cinta karena Allah. Jadi jelas dalam sebuah hadis itu dijelaskan bahwa cinta yang paling kuat itu adalah cinta karena Allah. Cinta ini hadir dalam diri saya, dalam hati saya ini karena Allah. Ketika saya cinta karena Allah dan ketika saya cinta kepada beliau karena Allah dan bisa menambahkan rasa taat saya, bisa menambahkan rasa kecintaan saya kepada Allah, kenapa tidak? Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Saya bisa berjodoh dengan beliau, ya alhamdulillah. Dan niat saya di sini adalah ingin bisa bersama-sama untuk mencapai keridhoannya Allah dan bersama-sama untuk bisa masuk ke surganya Allah. Ya, Apalagi? gimana ya? Sudah jelas dalam hadis. Tapi bentar. Ayo apalagi? Mau ngomong apa lagi? Udah jelas kan? Cinta yang paling kuat itu cinta karena Allah. Dan cinta ini terhadap beliau cinta karena Allah. Gak bisa diganggu gugat lagi. Iya, tapi cinta itu bisa dipendam. Gak selamanya cinta harus diungkapkan gitu. Ingat Mbak, ketika cinta dipendam itu merasakan sakit hati kita. Ini ngapain lagi kamera? Udah nggak usah ngurusin kamera, kamu ngapain ngurusin kamera? Aku risih. Udah Sat. Gimana sih? Jadi Nggak bisa kayaknya udah. masalahnya juga kalau aku mau banyak ngomong juga, aku laki-laki bukan Nggak perempuan. etis dong kalau laki-laki Makanya lawan itu kalau aku perempuan. makanya itu. Kalah. Gimana ya? Kalau soal perempuan Tapi sebenarnya tadi saya mau menentang. Cuma saya ya sebagai laki-laki lah. Nggak mungkin saya nanti kita pikirkan lagi. Biar ya kita gimana sih caranya biar dia itu cepat berubah gitu loh. Nah, sadar gitu loh. Ya sebenarnya benar dia cinta karena Allah ya. Oke lah. Dia cinta sama gue. Tapi kan iya salah, gini Mas bener Pras. gini dengerin dulu. Memang bener sih memang ya cinta dia ya nggak tahu dia karena Allah atau gimana nggak tahu ya, masalah kan niat ya. Kalau hati kan itu yang tahu hanya Allah sama dirinya sendiri kan. Cuman kita ada cumanya, masalahnya kan ini kan guru kita ya betul. kan, dan kalau guru kita dan juga apalagi beliau udah mempunyai istri dan juga putra dan putri. Kita Aku gini Mas Pras, aku tuh kasihan sama Umi, sama Mas Haddad juga sama Mas Busro. Gimana gitu perasaan? nah iya, aku kemarin juga nggak mikirin sampai kamu sepanjang sih itu ya. nafsu sih kalau mikir. Tapi Umi itu pernah bilang kalau pengen Ya, Udah, kamu mau berubah pikiran ayo lagi? gitok kan. Ayo. Ya udahlah, ada kan tutup aja lah. Udah wis ya. Ya tutup ya udah, nanti Udah, bersihkan udah siapa ya. Saya yang nutup gantian ini. Mungkin udah kita juga bingung mas, kita cari cara lagi. Mungkin kalian kalau ada cara-cara komen aja lah. Susah juga untuk menyadari kalau udah cinta buta itu ya. Udah mungkin cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang salah mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatu.